Nama saya Raushan Fikri, bertindak sebagai pencerah bahan. Di samping sebelah kanan saya bernama Tunku Saryulin, dan di sebelah kiri saya bernama Tunku Boyhaki. Baru sekarang masuk wala. Umur kami baru, pelajar pun baru sekarang kami coba-coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan laut tanpa segi, menciptakan manusia perempuan laki-laki. Selawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan dan yang terhormat kepada wali selaku pimpinan Dayah Nahdlatul Ulum, yang terhormat kepada abah dan abi maaf keluarga, yang terhormat kepada seluruh gure-gure yang semubut uram maupun semubut malam, yang mulia kepada Dewan Hakim, yang terhormat kepada seluruh santriwan dan santriwati. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, Al-Fin Tafsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan, era ini merupakan era mencampurnya berbagai media komunikasi. Konsentrasinya hadirin, satu sisi melahirkan nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation, yaitu penyakit adaptasi. Penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa memperhatikan yang baik dan buruknya. Ketika orang barat berjudi, pemuda dan remaja kita terlena dalam gutrek dan remi. Ketika orang barat terlena dalam minuman-minuman keras, pemuda dan remaja kita terlena dalam mabuk-mabukan. Tengok whisky, brandy, bahkan yang paling besar dan mendasar, yaitu penyakit adaptasi yang dapat melahirkan demoralisasi dan despiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, keras, beringat, ganas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Disinilah pentingnya membangun kepribadian positif, sebagaimana yang digambarkan oleh John Locke dalam Spinoza dalam dan lain-lain sebagainya. Karena pentingnya membangun kepribadian positif, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat satu syarahan yang kami beri judul Remaja dan Pemuda sebagai Penerus Bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24 sampai 25. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبي وأنه لما تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين يعلمون تصيبن الذين ظلموا منكم يعملون Kami berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul, dan apabila mereka menyeru kepada kamu sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kamu akan dikumpul. Dan peliharalah dirimu daripada siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim daripada kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, berdasarkan firman Allah di atas, dapatlah kita memahami bahwa dalam membangun remaja dan pemuda, hendaklah membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun, bagaimanakah caranya? Sebagai jawabannya, Al-Samarkandi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang mendekatkan kepada api neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang mendekatkan kepada syurga. Hadirin, penjelasan di atas bahwa sebagai seorang muslim bisa saja masuk ke dalam neraka. Lebih detail lagi, dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhad dalam tafsir Al-Mishab menyebutkan, sendi-sendi membangun masyarakat akan melemah jika kontrol sosialnya melemah. Karena itu, ayat ini berpesan, Walah berisai di antara kamu dan ujian. hadirin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 60. Fasbir inna wa'dallahi
aku wala tusibannak wala tusibannal ladzina la yuqinun. Maka bersabarlah kamu Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu nyata benarnya. Dan ketahuilah, dan sesungguhnya, dan maka bersabarlah kamu Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan jangan sekali-kali orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu menggelisahkan hatimu. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, berdasarkan firman Allah di atas, terdapatlah kata pemerintah. Namun adapun kata perintah di dalam ayat tersebut adalah fasabir, yang arti bersabarlah. Dalam hal ini Abdurrahman bin Nasir menyebutkan, bersabarlah apa yang bersabarlah apa yang diberikan pelajar oleh Allah. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, adapun kesimpulannya, kita harus membangun generasi penerus bangsa yang kuat, bukan yang lemah. Siapakah yang berperan dalamnya? Yang pertama adalah orang tua, guru, dan pendidikan. Hendaklah memberi pelajar kepada anaknya dan ilmu dan akhlaknya. Karena dengan ilmu dan akhlaknya bisa terjadi penerus bangsa yang kuat Islamnya. Yang kedua adalah pemuda dan remaja selaku penerus bangsa. Hadirin Dewan Hakim yang mulia, dengan demikian kami akhiri dengan Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. cukup sekian atas segala kekurangan kesilapan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi